Halo Sobat Pendapat Masyarakat, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Viral, sebuah video memperlihatkan karyawan perempuan dari Mixu, bentak-bentak pembeli hingga menangis sesegukan. Bahkan akibat dibentak itu, sang pembeli tak berhenti menangis sampai gemeteran. Perlakuan karyawan Mixu itu viral, setelah diunggah oleh akun TikTok @nuinui, yang menuliskan surat terbuka ditunjukkan kepada akun resmi Mixu. Hal ini bermula, ketika pesanan pembeli tidak sesuai dengan yang seharusnya, tapi karyawan tersebut tetap yakin bahwa itu sudah sesuai. Terlihat dalam video, dengan suara tinggi karyawan tersebut tetap mengatakan bahwa itu Supreme. Tapi ini nggak ada, Mbak. Masa kalau saya juga tahu lah. Tapi nyedotnya nggak berasa tuh gimana? Ya ampun, kok nyedotnya nggak terasa sih? Ya udah nggak usah video-video. Ya emang kenapa? Buat apaan video-video? Saya buat tanya. Saya bikin. Pada video lain yang juga diunggah oleh pembeli, terlihat dengan mata sembab dan gemeteran ketika sudah dibentak. Hingga akhirnya karyawan lainnya mengecek dan memastikan dari pesanan pembeli tersebut. Alhasil, memang pesanannya salah dan karyawan lainnya mewakili untuk minta maaf, seperti yang diperlihatkan dalam video. Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Mixu terkait karyawannya yang membentak pembeli tersebut. Sedikit pesan buat mbak karyawannya, rungokno ya. Kalau ada customer komplain atau memberitahu bahwa minumannya itu nggak sesuai dengan pesanan dia, kita cek dulu, jangan pakai emosi. Ibu mohon maaf saya cek dulu ya. Setelah dicek memang terjadi kesalahan dan nggak sesuai pesanan, kita langsung bilang, Ibu saya minta maaf ya, ini kesalahan kami yang kurang teliti, saya ganti baru ya minumannya. Itu kan enak. Kadang komplainan dari customer itu baik untuk kalian juga, karena bisa dijadiin sebuah pengalaman agar kita bisa lebih teliti lagi. Nah, kalau misalnya ada customer yang ngeyel, misalnya pesanannya udah sesuai yang dengan dia pesen, tapi dia masih komplain bilang itu salah, kita juga nggak boleh marah. Kita tegaskan bahwa minumannya itu sudah sesuai pesanan si customer. Oke, semoga berfaedah ya Mbak ya. Kalau aku punya usaha, terus punya karyawan yang kayak gini, pasti yang pertama aku cari tahu dulu permasalahannya apa. Terus ketika ada yang komplain nih sama pegawai aku, kalau itu emang keteledoran karyawan aku, terus jawaban karyawan aku kasar kayak gitu, aku mending pecat. Karena apa? Karena karyawan ini tidak mau menerima komplainan dan tidak punya etika terhadap customer. Oke, yang pertama itu ya. Yang kedua, kenapa saya pecat karyawan kayak gini? Karena bisa merugikan karyawan yang lainnya. Gimana kalau usaha saya tercoreng? Yang rugi bukan saya aja, tapi karyawan saya juga banyak yang di PHK karena salah satu karyawan saya yang seperti ini. Ini sih pendapat aku ya. Kalau pendapat kalian gimana? Tulis di komentar, oke? Di dunia F&B, sekurang ajar apapun customer ini protes, mau dia sambil gebrak-gebrak meja sekalipun, selama customer ini tidak kontak fisik dengan kita sebagai karyawan, kita ini kudu tetap sabar loh. Dituntut sabar dan minta maaf. Sekalipun kita sebagai karyawan ini bisa membuktikan bahwa kita ini tidak salah, kita juga tetap harus minta maaf. Mohon maaf Pak, Bu, tapi Ibu mengalami kesalahpahaman, bla 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 bla. Kata maaf itu nggak boleh telat. Bukannya malah petantang-petenteng sambil tunjuk-tunjuk customer. Itu ada di video selanjutnya, customernya tuh sampai nangis. Sekarang sebenarnya kita nggak perlu memperhatikan customernya ini gimana-gimana ya, tapi yang dilakukan karyawannya ini udah kelewat batas. Dan mestinya karyawannya udah dipecat loh ya, karena tidak worth it. Sekali lagi tidak worth it. Bayangkan sekarang kita gaji orang 5 juta, terus karyawan yang digaji 5 juta ini bikin masalah, ya kan? Akhirnya bisa menurunkan income. Zaman sekarang itu Google Maps aja buat review. Media sosial setiap hari aktif. Terus income toko berkurang dan berpotensi tutup cabang. Kira-kira yang rugi siapa? Bukan karyawannya itu, bukan. Yang rugi bosnya.
Belum balik modal, apalagi itu pusing. Belum lagi karyawan-karyawan yang lain akhirnya dipecat. Rugi besar kan? Jadi mempertahankan karyawan seperti itu tidak worth it. Dan pelajaran buat semuanya. Kerja di F&B itu nggak mudah. Kita juga kudu tetap sabar. Jadi jangan nekat. Apalagi kalau kalian cuma buruh. Harus sadar diri. Kita yang cuma buruh itu harus tetap sadar diri. Memang dunia itu terlihat kejam, tapi lebih kejam karyawan yang menghancurkan usaha bosnya dengan cara memperlakukan customer secara kurang ajar. Itu lebih kejam daripada fakta bahwa kita ini adalah buruh. Tahu? Ini perkara topping kan, jadi jangan sampai netizen yang bijak ini salah gitu loh. Tapi mau gimana pun juga ya sebagai pelayan gitu ya. Ya disebutnya pelayan aja lah gitu, yang kerja di sana gitu kan. Ya harusnya nggak sampai bentak-bentak kayak gitu sih. Memang sih sekarang itu mesti memvideokan, memviralkan gitu kan. Karena kalau misalkan tidak diviralkan ya tidak ditindak gitu. Gitu loh sekarang musimnya. Ya harusnya bisa lebih ramah sedikit lah ya. Dan kalau buat SPP juga mungkin atau manajernya nanti kalau misalkan merekrut orang, jangan dilihat dari nilainya juga atau dari kemampuannya juga, tapi attitude sama moodnya juga kayaknya harus diperhatikan deh ya, biar gak ada karyawan-karyawan kayak gitu ya, sesalah apapun mungkin customer ya. Jangan lupa follow, like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Pendapat Masyarakat. Terima kasih.